kalau betul bahwa MAK mengalami kejahatan seksual ini, bisa dipastikan bahwa polisi belum menangkap orangnya. Karena yang ditangkap ini adalah orang-orang yang dipaksakan bertanggung jawab. Atau jangan-jangan memang sengaja ada orang dipaksakan bertanggung jawab untuk suatu peristiwa yang juga tidak ada. Yang saya terima dan saya dengar, dia diperiksa di Belgia, itu HSV2-nya negatif. Bukti-bukti medis mengatakan tidak pernah terjadi kekerasan seksual. Visum et repertum itu adalah melaporkan yang kita temukan ketika kita melakukan pemeriksaan pada badan itu. Kasus kekerasan terhadap murid Jakarta International School 2 tahun sudah berlalu. Namun, hingga kini beberapa pihak merasa ada kejanggalan terhadap kasus tersebut. Lalu apa saja yang menjadi kejanggalan-kejanggalan? Ikuti penelusuran kami. Neil Bentelman dan Ferdinand Chong menjadi saksi rumitnya mencari keadilan di Indonesia. Today was a complete miscarriage of justice, and we will continue to fight until the truth comes out. So thank you. Keduanya kembali menjadi terdakwa Saat itu, kecurigaan orang tua diamini oleh dokter. Orang tua MAK kemudian mendatangi Polda Metro Jaya dan melaporkan adanya dugaan bahwa anaknya telah menjadi korban perbuatan cabul di sekolah. Waktu saya jemput dari sekolah tanggal 20 itu dia 20 Maret terkencing-kencing di sekolah. Terus ganti baju juga di sekolah tanggal 21 Maret terkencing-kencing. Akhirnya 21 Maret malam itu baru anak saya mengakui semua kalau dia itu mengalami penyiksaan dan kekerasan seksual, disodomi sama petugas kebersihan sekolah, penjaga toilet di sekolahnya dia. Nah setelah itu baru demi pertanyaan-pertanyaan, terus polisi juga ikut investigasi. Jadi kita baru tahu kalau ternyata yang menyodomi anak saya ini bukan cuma satu orang, tapi lebih dari satu orang. 1 bulan kemudian, polisi menangkap 6 petugas kebersihan JIS sebagai tersangka kekerasan seksual. Mereka ditangkap berdasarkan kesaksian tunggal korban, anak yang belum cukup umur. Saat itu, sang anak diberikan beberapa foto para petugas kebersihan JIS dan memilih 6 petugas kebersihan. Ke-6 tersangka masing-masing Firjiawan alias Awan, Zainal Abidin, Syahrial, Agun Iskandar alias Agun, Afriska alias Ica, dan Azwar. Pokoknya pada saat itu keadaan sangat kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana keadaan keamanan? Sementara yang kita tahu adalah sekolah ini aman sekali. Dampaknya adalah ke anak-anak kami. Anak-anak kami itu mau sekolah dengan tenang jadi tidak tenang. Begitu ada demo mereka harus dipulangkan. Padahal untuk apa sebenarnya demo-demo itu? Dilempar telur, bakar ban, bakar bendera Amerika. Apa hubungannya sih sebenarnya? Tidak ada hubungannya dengan Amerika. Tapi suasana itu sangat membuat anak-anak mencekam. Suasana itu mencekam, mengganggu kenyamanan mereka untuk belajar. Kemudian anak saya pergi les keluar, ditanya, sekolah kamu di mana? Di JIS. Oh, sekolah kamu ada monster. Itu kan membuat suasana jadi tidak nyaman ya. Kejanggalan kasus ini pun muncul. Azwar,
Satu dari 6 tersangka petugas kebersihan JIS tewas saat dirinya masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya. Kontras menemukan fakta lain. Azwar meninggal dunia dengan wajah penuh lebam dan bibir pecah. Polisi pun tak pernah melakukan autopsi terhadap jasad Azwar. Lalu benarkah ada proses penyiksaan terhadap para tersangka? Bahasa awalnya sih enak. Kali maafin apaan Pak? Saya tanya gitu wajar dong. Ya betul. Dia main nunjuk aja. Saya minta suruh ngaku, tidak saya lakuin. Aku nggak ngaku, tapi apa yang bilang saya ngakuin? 2 bulan pasca penangkapan 5 tersangka dari petugas kebersihan Jakarta International School, bulan Juni 2014, 2 guru JIS Ferdinand Michael Cheong dan Neil Gentleman ditangkap polisi. Keduanya dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap 3 murid TK JIS. Salah satu pelapor adalah orang tua MAK yang telah memenjarakan ke-6 pekerja kebersihan JIS sebelumnya. Semua orang tua murid terkejut, begitu juga dengan guru-guru yang mengajar, begitu juga dengan staf yang bekerja di JIS. Di JIS itu banyak juga orang Indonesia yang bekerja ya. Semuanya terkejut, sangat syok. Apalagi tuduhan dituduhkan itu 6 cleaners, 6 petugas kebersihan dengan 2 guru. Yang satu orang Indonesia, Ferdinand itu sudah 17 tahun mengajar di JIS. Tidak ada bad record sedikit pun mengenai dia. Kalau dia mau jahat, dia dari dulu sudah melakukannya. Begitu juga dengan Neil Bantaman. Neil sudah 4 tahun bekerja di JIS. Sebelum itu sudah bekerja di sekolah-sekolah yang bagus di Singapura, di Kanada. Track recordnya sangat bagus. Jadi ini betul-betul sangat membingungkan. Ada apa sih sebenarnya ini di sekolah ini? Dalam catatan kami, ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Salah satunya, dugaan adanya praktek penyiksaan terhadap 5 tersangka petugas kebersihan JIS demi mendapat pengakuan saat proses BAP di kepolisian. Kelima tersangka itu pun belakangan mencabut berita acara pemeriksaan karena dilakukan di bawah paksaan dan penyiksaan. Lalu benarkah penyiksaan terjadi saat mereka disidik oleh polisi? Beberapa tersangka memberikan pengakuan yang mengejutkan. Pengakuan ini kami dapatkan saat sebelum persidangan September 2014 lalu. Bahasa awalnya sih enak. Kali maafin apaan Pak? Saya tanya gitu wajar dong. Ya betul. Tiba-tiba dia main nunjuk aja, cuma mau ngaku juga. Siapa yang nunjuk? Yor. Dia siapa? Nyidik. Terus? Maafin apaan? Aku bapak main nunjuk-nunjuk aja. Masalahnya apa? Saya nggak terima. Ambil Pak Hartono dan kamu nyidik. Udah lu jujur aja dah. Saya demi tahu demi bapak. Saya kagak tahu permasalahannya apa. Main ditabokin aja sama dia. Bahkan dia ngeluarin apa tuh? Positif Pak. Lu mau barang kemaskin ini? Tak dulu Pak. Kalau gini caranya bukan kayak gini Pak. Cuma digebukin saya ngomong kayak gitu. Biar apa? Ngelawan juga tetap kalah. Dia mainnya kan keroyokan. Biar apa katanya? Biar ngaku. Padahal? Kagak ngelakuin. Nggak. Terus? Kalau emang dasarnya saya ngelakuin, gak usah pakai digugin. Jadi sekali bilang juga iya, saya ngelakuin, saya gitu. Gak usah pakai cara-cara digugin kayak gitu layaknya binatang. Selain cara-cara kekerasan, upaya intimidasi juga dilakukan oknum polisi terhadap tersangka lainnya. Karena saya dipaksa suruh ngaku. Sama siapa? Oleh penyidik. Saya dipaksa suruh ngaku, yang tidak saya lakuin. Kalau nggak ngaku diapain? Disiksa seperti binatang. Contohnya? Contohnya? Pembukaan dengan bangku, dengan lakban, saya dengan pistol disambung di banting. Saya dibanting juga saya. Tapi mungkin wajah. Kalau yang saya lihat saudara Syariah dan Hajar itu lebih sadis, lebih parah seperti binatang. Saya paling gak kebetulan. Abang lihat
Siapa aja yang dipukulin di situ? Saudara Ajwa, saudara Saria, semua diapain? Dia seperti yang saya bilang, dia matanya disundut pakai rokok oleh saudara Saria. Berapa kali? Saya kaget. Saya bilang, berapa kali apa Pak? Berapa kali ngelakuinnya? Saya bilang, saya nggak ngelakuin Pak. Jebret. Diapain? Tonjok. Saya nggak ngelakuin. Tonjok. Pas ketiga kali saya ditonjok, dia ngomong. Temen lu ngomong, katanya ngelakuinnya sama lu. Kayak gitu. Siapa? Tuh Jenal. Lah Jenal kali. Saya mau orang. Saya pun nama Jenal awalnya nggak kenal Pak. Jenal itu orang Belanda, saya pun orang Pai. Sekenal sama Jenal itu cuma sepintas. Kalau seandainya di tempat saya ketemu orang, Jenal itu butuh bantuan. Nggak kurang nggak lebih. Banyak baca tuh katanya gitu. Ngelakuin nggak lu? Tendang saya. Terus kalau ngelakuin, habis tendang saya digebuk pakai bangku besi. Tetap saya nggak ngelakuin. Dipakai selang, tetap saya nggak ngelakuin. Saya disuruh rokok, suruh makan rokok, di staples, baru pakai lakban. Dibuka lakban saya, pas sampai dikit, tarik sampai beberapa bulu mata, sama rambut kayak ikut. Gitu. Nah kan kalau gimana lu nggak bisa kayak gini-gini. Aku kagak, tanya lagi saya, lu bilang gimana? Ya kan tadi Bapak bilang, iya kan saya bilang, saya tuh nggak ngelakuin, tapi Bapak nyuruh bilang saya ngelakuin, saya serah Bapak. Ketika saya pakai lakban, kondisi saya udah habis, saya pun nggak kuat, akhirnya saya ngomong, iya Pak ya, serah Bapak aja dah. Saya jujur salah, saya bohong salah. Lu ngelakuin kagak? Nah, tapi Bapak nanya, saya ngelakuin enggak? Saya bilang kagak. Tapi Bapak malah nyuruh saya ngelakuin. Berarti saya dianggap apa sih bilang gitu. Namun polisi menolak, disebut melakukan upaya kekerasan terhadap para tersangka. Adanya tersangka kemudian menjadi terdakwa di sebuah sidang pengadilan, kemudian dia mencabut berita acara pemeriksaan di dalam sidang itu, kemudian dia mengaku dianiaya, itu bukan sesuatu yang baru. Dari dulu juga sudah ada seperti itu, dan itu lumrah saja. Bagi penyidik lumrah, bagi hakim juga lumrah, bagi jaksa juga lumrah. Dari hasil persidangan, kelima tersangka pekerja kebersihan JIS divonis masing-masing 7 dan 8 tahun penjara, serta denda masing-masing 100 juta rupiah. Di pengadilan yang sama, vonis 10 tahun penjara diberikan kepada Neil Bentelman dan Ferdinand Chiong, dua guru JIS yang jadi tersangka. Keduanya divonis bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap 3 murid TK JIS dengan vonis 10 tahun penjara. Ketujuh terdakwa itu kemudian mengajukan banding. Hasilnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis bersalah terhadap 5 petugas kebersihan JIS. Putusan berbeda justru diterima Neil dan Ferdinand. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menganulir vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya pun bebas pada Agustus tahun lalu. Bulan merasakan udara bebas, Neil dan Ferdinand kembali masuk bui melalui ketuk palu kasasi Mahkamah Agung. Vonis itu munculkan suara lain dari kalangan penggiat hak asasi manusia. Ada pelanggaran prosedur dalam menetapkan tersangka karena sumirnya tuduhan. Lalu benarkah ada upaya melakukan skenario di balik kasus kekerasan seksual di Jakarta International School? Yang dari rumah sakit Cipto itu tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ada kejadian sodomi di situ. Bukti-bukti medis mengatakan tidak pernah terjadi kekerasan seksual. Visum et repertum itu adalah melaporkan yang kita temukan ketika kita melakukan pemeriksaan pada badan itu.
Bebasnya Nel Bentelman dan Ferdinand Chong lewat surat keputusan Pengadilan Tinggi DKI rupanya membuat jaksa penuntut umum meradang. Berbekal hasil visum korban, jaksa membawa berkas Nel dan Ferdinand ke Mahkamah Agung melalui meja kasasi. Yang jelas sesuai pasal 253 KUHP, yaitu alasannya itu apakah penerapan hukum sudah diterapkan sebagian atau belum. Itu kemudian duanya ada kesalahan dalam mengadili dan ada melebihi wewenangnya hakim. Itu salah satu daripada alasan yang dijadikan upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum. 24 Februari 2016, Mahkamah Agung keluarkan putusan kasasinya, menganulir putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kembali menjebloskan Nel dan Ferdinand ke dalam penjara selama 11 tahun. Dugaan kekerasan seksual di JIS kian pelik. Tudingan kejaksaan memaksakan pengungkapan kasus ini makin terlihat. Hasil visum korban yang dijadikan alat bukti kejaksaan dibuat berdasarkan permintaan orang tua korban, MAK. Indikasi kriminalisasi terhadap tersangka pun semakin terang. Di dalam dokumen yang kami terima, orang tua MAK mengajukan visum ke RSCM pada Maret 2014. Namun pihak rumah sakit tak menemukan adanya unsur kekerasan seksual di tubuh korban. Hasil yang sama juga didapati orang tua MAK saat melakukan pemeriksaan laboratorium di klinik SOS Medika di bulan yang sama dan di Rumah Sakit Bayangkara pada Juli 2014. Hasil visum yang menerangkan bahwa MAK menjadi korban pencabulan akhirnya terbit dengan kop surat Rumah Sakit Pondok Indah. Namun belakangan, visum itu dikeluarkan oleh dokter atas permintaan sang ibu korban. Untuk mencari tahu kebenaran kasus ini, kami mencoba mendatangi Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kalau humas RSPI-nya gimana? Iya, humas RSPI. Masih apa? Biasanya orang ada sebuah persepsi karena ngira ini kan. Makanya saya tanya tadi. Makanya saya tanya tadi. Ini patient relation biasanya ini kita hubungan lebih ke. Betul. Ya, saya sudah kelihatannya bacanya gini. Jadi biasanya memang kasus security lebih mengarahkan ke sini karena biasanya public relations itu berada di rukan di luar RSPI gitu. Jadi mungkin nanti kita hubungin lagi kita bantu dengan public relations-nya. Oh gitu. Karena kontak dengan public relation-nya. Karena biasanya kalau masalah ini public relation punya prosedur. Oh iya. Tim telusur rupanya tak mendapat respon dari pihak rumah sakit untuk mencari keterangan. Mana saja? Saya kasih nomor teleponnya. Telepon kantornya udah ditelepon tapi nggak yang 6231 kan? 365 7525. Iya, ini ekstensinya? Ekstensinya kalau Sejumlah hasil visum korban kami bawa ke ahli forensik untuk membaca hasil pemeriksaan. Yang dari rumah sakit Cipto itu tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ada kejadian sodomi di situ, seperti itu. Karena di sini tidak dilakukan pemeriksaan lab. Dikatakan bahwa lab itu sudah dilakukan di SOS, tapi lab yang diperiksa di SOS itu tidak menunjukkan bukti kuat bahwa itu adalah tertular. Karena imunologi yang positif di situ adalah IgM. IgM itu tidak spesifik untuk herpes seksual ya, HSV2 seperti itu. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa anusnya tidak terjadi kelainan.
What about the forensic evidence? How exactly did... Dalam liputan TV Kanada, MAK juga ditantang untuk periksa ulang di salah satu laboratorium di Belgia pada November 2015. Solid evidence linking him... Dan berikut hasilnya. We asked Dr. Suman Chakrabarty, an infectious disease specialist in Toronto, to put the tests to the test. No, this test is actually saying that herpes is negative. So there's a clinical note here saying that this is the reason why we want to do the test. When you actually look at the test result, it's saying it's negative. The child has not been exposed to herpes. Korban ini tidak mengalami HSV2 sebenarnya. Tidak ada. Bahkan yang terakhir yang saya terima dan saya dengar, dia diperiksa di Belgia, itu HSV2-nya negatif, IgG-nya negatif, IgM-nya juga negatif. Dibaca oleh ahli yang di sana, ahli yang di Kanada, itu mengatakan dulu pun tidak ada pernah ada terkena HSV2, sekarang pun tidak ada. Itu biasanya ada kelainan, ada trauma di anusnya, mungkin bisa bengkak, bisa ada robekan seperti itu. Nah, ini biasanya pembuktian yang paling bagus itu adalah kan kita cari adanya sperma untuk identifikasi personal. Siapa sih pelakunya seperti itu? Tapi kejadian ini kan korban sendiri tidak ingat kapan. Dan pada waktu ditemukan anusnya tidak ada kelainan. Nah, kalau tidak ada kelainan, barangkali yang dipikirkan kedua adalah menggunakan jeli. Nah, jelinya harusnya dicari, diperiksa, ada tidak? Visum adanya kekerasan seksual terhadap murid JIS MAK versi Rumah Sakit Pondok Indah mulai dipertanyakan. Ada pelanggaran etika kedokteran, disebut-sebut berada di balik keluarnya hasil visum itu. Bukti visum itu pun dinilai lemah di pengadilan. Hasil visum juga itu memasukkan unsur opini. Nggak bisa. Visum et repertum itu adalah melaporkan apa yang kita lihat, yang kita temukan ketika kita melakukan pemeriksaan pada badan seseorang korban. Tidak bisa opini kita masuk. Kita hanya melaporkan apa yang kita lihat. Kesimpulan yang dibuat oleh dokter juga menurut saya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah etika kedokteran. Memberikan sesuatu keterangan yang bukan diperiksa oleh dokter, tetapi adalah keterangan yang diberikan oleh ibu atau oleh orang lain, dituliskan sebagai hasil pemeriksaan dokter, itu tidak benar. Pemeriksaan seperti itu batal demi etik. Tidak adil kalau karena kelengahan dokter menulis itu digunakan untuk menjerat orang yang tidak bersalah. Bagi kejaksaan, Neil dan Ferdinand tetap diyakini bersalah melakukan kekerasan seksual di sekolah mereka. Kami selaku jaksa umum ya sudah memenuhi rasa keadilan. Kan selama ini kan anak-anak sudah ramai di media massa, itu kan banyak menjadi korban. Itu mudah-mudahan dengan kasus ini menjadikan shock terapi kepada pelaku lain supaya jangan melakukan hal-hal seperti ini gitu. Pihak Jakarta International School pun mempertanyakan kenapa orang tua MAK begitu ngotot mendapatkan bukti medis bahwa anaknya menjadi korban pencabulan di JIS. Pihak JIS curiga hasil visum itu digunakan ibu korban demi uang yang nilainya mencapai 1,6 triliun rupiah. Hanya betul-betul sebulan kemudian, jadi sekali lagi 21 Maret ibu yang bersangkutan itu mengadu kepada sekolah, 21 April sudah diajukan gugatan perdata. Ya, gugatan perdata sebesar 12 juta dolar Amerika. Tentu sekolah sangat kaget. Nah, ini kan kita baru menduga, ya kan? Baru ada dugaan. 1 bulan kemudian sudah melakukan gugatan perdata. Dan bukan hanya itu, 21 April mengajukan gugatan perdata, 28 Mei kalau saya nggak salah ingat, itu sudah ditingkatkan dari 12 juta
dolar Amerika menjadi 125 juta dolar Amerika, yang kira-kira 1,6 triliun. Loncatannya begitu tinggi, ya. Dan memang dalam beberapa pertemuan, ibu yang bersangkutan memang sangat jelas meminta bahwa itu bisa dilakukan perdamaian dan apa yang dituntut itu dibayarkan. Benarkah kasus ini dipaksakan demi tuntutan ganti rugi yang jumlahnya triliunan rupiah? Apa alasan pihak JIS curiga ada motif lain di balik kasus ini? Karena menyadari petugas kebersihan itu petugas outsourcing. Karena itulah barangkali kemudian mulai dimunculkan lagi bahwa ini juga dilakukan oleh guru-guru. Ya, kalau dilakukan oleh guru-guru, maka tentu JIS menjadi ikut bertanggung jawab. Dugaan adanya motif uang di balik tuntutan ibu korban kekerasan seksual di JIS diyakini oleh pihak sekolah. Pada 18 hingga 20 Maret 2014, Ibu MAK mendapati anaknya dalam keadaan yang tak biasa. Anaknya disebut-sebut selalu murung. 21 Maret 2014, satu hari kemudian, Ibu MAK melaporkan kejadian itu kepada pihak JIS. Pada 3 dan 6 April 2014, 6 petugas kebersihan JIS ditangkap. Pada 21 April, Ibu MAK mengajukan gugatan kepada JIS 12 juta dolar Amerika Serikat. 22 April hingga 27 Mei, upaya mediasi ibu korban dengan pihak JIS gagal. Satu hari kemudian, gugatan perdata ibu korban meningkat menjadi 125 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah. 11 Juni, Ibu MAK laporkan Neil dan Ferdinand ke polisi. 1 bulan kemudian, Neil dan Ferdinand jadi tersangka kekerasan seksual di JIS tanpa bukti yang jelas. Kasus ini membuat pihak JIS menduga tindakan ibu korban terhadap Neil dan Ferdinand ada hubungannya dengan gugatan perdata yang dilayangkan kepada JIS. Karena menyadari petugas kebersihan itu petugas outsourcing, ya, jadi orang yang tidak bekerja langsung di bawah JIS, jadi ada outsourcing yang bertanggung jawab. Nah, karena itulah barangkali kemudian mulai dimunculkan lagi bahwa ini juga dilakukan oleh guru-guru. Ya, kalau dilakukan oleh guru-guru, maka tentu JIS menjadi ikut bertanggung jawab. Nah, ini titiknya kenapa kemudian guru-guru mulai dilibatkan dalam hal ini. Padahal awalnya selalu itu disebutkan petugas kebersihan. Memang itu mau dilepaskan, silakan, saya bilang gitu. Tetapi saya akan menuntut lagi, ya toh, anak saya yang jelas sudah kena herpes. Saya suruh polisi kerja. Kalau bukan mereka, ya siapa? Saya suruh polisi kerja dong. Bukan ada korban masa nggak ada pelaku. Gitu loh. Bukan berarti saya mengharuskan dia masuk penjara, enggak, bukan urusan saya. Beberapa pihak menilai kasus penetapan tersangka terhadap 2 guru JIS itu pun dipaksakan. Lalu apa alasan kejaksaan menerima kasus ini? Bahkan hingga berjuang ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Yang jelas secara yuridis, baik syarat formil maupun material, menurut jaksa peneliti dinyatakan sudah lengkap. Yang formil itu adalah tata cara, mungkin ada surat perintah, penyidikan, kemudian BAP. Kemudian syarat material yaitu terkait dengan unsur-unsur apakah sudah didukung dengan alat bukti yang lain atau belum. Itu. Dan itu baik syarat formil maupun material oleh jaksa dinyatakan lengkap. Kemudian atas upaya hukum kasasi tersebut, ya, Mahkamah Agung memutus terhadap kedua terdakwa, ya, putusan kasasi, ya, kurang lebih tanggal berapa itu, tanggal 26 ya, tanggal 6 Februari kemarin, dengan menjatuhkan putusan selama 11 tahun, denda 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Kejaksaan Tinggi DKI makin mantap menangkap kembali Neil Bentelman dan Ferdinand Chong.
Yang jelas setelah kita menerima putusan kasasi di Mahkamah Agung, kita melakukan eksekusi, yaitu pertama Ferdinand Chong, kemudian Neil Battleman. Ferdinand Chong kita jemput di rumahnya di Ciputat. Kemudian kalau Neil Battleman ada di Bali, namun ada kesadaran sendiri yang bersangkutan menyerahkan diri sebelum kita jemput secara paksa. Di mata akademisi Universitas Atmajaya, kasus kekerasan seksual di JIS penuh dengan kejanggalan. Kejanggalan terjadi dari dampak psikologi pada diri korban pasca kasus ini mencuat. Berdasarkan daftar hadir di sekolah, baik MAK dan DN yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual tercatat baik dan tertib. Tidak ada izin sakit ataupun tidak hadir dari keduanya dengan alasan kesehatan. Inilah kecurigaan yang muncul. Bagaimana mungkin anak umur 5 tahun yang mengaku disodomi oleh 8 orang dewasa berkali-kali masih bisa menjalani aktivitas seperti biasa di sekolah? Anak yang mengalami trauma karena dibully temannya saja, itu repot orang tuanya untuk memaksa anak sekolah. Itu cuma dibully temannya, apalagi dia disodomi orang dewasa. Jadi tidak masuk akal kalau anak itu masih bisa secara reguler masuk sekolah. Sekolah seolah-olah nothing happen, ya kan? Seefektif apapun lah ancaman dari guru itu. Saat MAK ikut dalam rekonstruksi dengan tersangka 2 guru JIS, murid TK itu pun tak menunjukkan reaksi trauma maupun ketakutan. Reaksi itu disebut janggal dan tak biasa bagi bocah korban sodomi. Saya melihat potongan-potongan itu, dan saya tidak melihat anak itu mengalami trauma di tempat itu, karena di tempat itu dia hanya bermain-main, dan bahkan diinstruksi, ayo nungguin di situ bahkan tempatnya pun ditunjuk oleh polisinya, lalu dipotret. Saya kira ini kan rekayasa bisa-bisa, koreografi dalam TKP itu. Saya nggak tahu hukumnya apa ya, tapi saya yakin di sistem peradilan sendiri ada. Sayang sekali, kan ada Pak Artijo situ ya, hakim yang kesannya kan tegas, tapi kok dalam soal ini tidak hati-hati memberikan putusan, bahkan menambah jumlah hukum. Tim telusur mendatangi gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Kami berusaha meminta tanggapan dari pihak MA. Sayangnya, tak ada satu orang pun yang bisa memberikan keterangan kepada kami terkait dugaan rekayasa pada kasus JIS. Satu hari pasca putusan kasasi MA, Suhadi, salah satu majelis hakim kasasi kasus ini menyebutkan tak ada yang salah dari putusan kasasi oleh MA. Lalu bagaimana tanggapan pihak orang tua korban terkait dugaan rekayasa kasus JIS? Oke, boleh menganggap rekayasa, tapi yang penting satu, untuk merekayasa harus tahu dong siapa sasarannya, orangnya. Kenyataannya saya baru ketemu orangnya itu di mana? Di polisi. Kedua, harus tahu TKP dong kalau mau rekayasa. Misalkannya aja mas, TKP nggak pernah ke TKP, pertama kali sama siapa? Sama polisi, sama anak saya. Ya gimana? Makanya saya waktu itu menentang, kalau memang ada bukti saya itu belusukan ke sekolah, pergi saya dari sini, nggak kembali lagi. Gitu loh. Jadi hal yang penting aja, ada kejaksaan yang menyatakan P21. Ya kan, jadi bagaimana? Kepolisian juga merekayasa melibatkan gitu, bagaimana? Kan nggak bisa gitu.
Tim telusur kembali mencoba melihat lebih dekat bagaimana kondisi Jakarta International School saat ini. Berdasarkan pengakuan dari pihak korban, setidaknya di lokasi ini ada 3 titik yang diduga menjadi lokasi di mana pelecehan seksual terjadi. Yang pertama di toilet, yang kedua di ruang administrasi, yang ketiga di ruang pantry. Dan kali ini saya akan mencoba menelusuri apa yang ada di sana. Dan inilah Jakarta Intercultural School yang dulu bernama Jakarta International School. Sekolah ini terlihat tetap ramai, meski kasus ini terus munculkan berbagai macam pertanyaan. Ini adalah lokasi yang dijadikan TKP dalam kasus JIS. Saat kejadian adalah waktu di mana anak-anak beristirahat, dan inilah kondisi saat anak-anak beristirahat di JIS. Toilet yang dijadikan TKP ini berada tepat di samping kelas korban. Toilet ini khusus dipergunakan untuk murid. Orang dewasa tidak diperkenankan menggunakan toilet ini. Salah satu lokasi yang diduga menjadi TKP adalah di pantry. Saya mencoba menelusuri. Inilah pantry yang dijadikan TKP dalam kasus JIS salah satunya. Pantry ini adalah pantry khusus bagi guru-guru dan petugas JIS. Dalam pengamatan kami, pantry ini tidak pernah sepi dan begitu terbuka, terlebih saat jam istirahat sekolah. Dari pantry guru, kami kemudian menelusuri lokasi TKP yang ketiga. Lokasi ketiga yang menjadi TKP dalam kasus JIS, salah satunya adalah ruang kerja salah satu terdakwa, yaitu yang berada di depan saya ini. Di ruang kerja ini juga terbuka. Bahkan semua orang, mulai dari orang tua murid, tamu, atau pihak keamanan bisa bebas keluar masuk di sini. Inilah foto yang diambil 1 hari pasca korban disodomi pada tanggal 18 Maret 2014. Di foto ini, korban tampak sedang bermain sebagaimana anak normal lainnya. Tak ada tanda-tanda ketakutan maupun trauma. Namun orang tua korban membantah keaslian foto tersebut. Jadi foto yang dibawa persidangan itu adalah bukan foto yang semestinya. Makanya kenapa waktu ditantang sama jaksanya, ya kan, foto itu diambil di mana? Dia bilang CCTV antenanya kan sih dari atas kok dari depan. Baru di persidangan berikutnya diralat, orang yang moto, siapa orang yang moto? Dibawalah itu siapa tuh Murpi yang Lucy, wali kelasnya. Jaksa bilang udah gini aja, kalau memang benar itu tanggal gitu, mana kameranya kami forensikan, nggak berani. Di luar semua pernyataan bahwa ada dugaan rekayasa dan indikasi kriminalitas di balik kasus kekerasan di Jakarta International School, keadilan seharusnya mampu melindungi anak dan membela kepentingan hak-hak para tersangka.